Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda bahwa ternyata ada gunung di dunia ini yang nantinya bisa ditemui di surga? Dari sekian banyak gunung yang ada di muka bumi ini, gunung yang satu ini memang sangatlah istimewa. Kira-kira gunung apakah ini? Apakah gunung ini berada di Indonesia? Berikut ringkasannya. Namun sebelum lebih lanjut ke pembahasannya, kami minta dukungannya para sahabat untuk mensubscribe channel kami. Semoga channel ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Salah satu makhluk Allah tersebut telah menjadi saksi bisu terjadinya perang hebat yang pernah dilalui kaum muslimin, dan di dalamnya terdapat gua yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW saat sedang dicari oleh lawan. Gunung ini juga menjadi salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagi yang sudah melihatnya di dunia, mungkin saja kita bisa kembali melihatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, gunung di bumi yang juga akan ditemukan di surga ini adalah Gunung Uhud. Gunung yang terletak sekitar 7 km dari kota Madinah ini memiliki ketinggian sekitar 1077 meter dengan panjang perbukitan hingga 6 km. Umat Islam yang melaksanakan haji dan umroh bisa menyempatkan diri untuk datang ke gunung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan kecintaan terhadap gunung ini dalam sebuah hadisnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Uhud adalah salah satu gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gunung Uhud berwarna coklat tua, di mana gunung ini berdiri sendiri dan tidak bersambungan dengan gunung lain seperti gunung pada umumnya. Sehingga jika ada gunung di sekitarnya mengalami gangguan, maka tidak akan berpengaruh terhadap gunung Uhud. Itulah sebabnya masyarakat Madinah menjuluki Uhud dengan sebutan Jabal Uhud, yang artinya gunung menyendiri. Gunung Uhud atau Jabal Uhud memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi umat Islam. Gunung ini menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam pertempuran Uhud melawan kafir Quraisy. Perang Uhud terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 625 Masehi atau pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang ini adalah pertempuran spiritual dan politik yang sebenarnya. Di lembah bukit ini, kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah sebanyak 3.000 orang. Pada perang ini, pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan harta dunia. Jika melihat kondisi pegunungan tersebut, tidak terbayangkan bagaimana sulitnya pertempuran yang terjadi. Perang Uhud menyisahkan kisah pilu, di mana ratusan sahabat Nabi banyak yang gugur. Paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga meninggal dalam peperangan tersebut. Para syuhada kemudian dimakamkan di bukit ini. Nabi mengatakan, meski pasukan Rasul banyak yang gugur, namun jasad mereka akan tetap mendapat perlindungan dari Allah. Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada di dalam burung hijau yang melintasi surga surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan. Para syuhada itu berkata,
Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Quran Surah Al-Imran ayat 169. Benar saja, setelah 40 hari perang berlalu, terjadi banjir besar yang membuat makam dua syuhada, yakni Hamzah dan Abdullah bin Jahshin, porak-poranda karena banjir ini. Namun ternyata jasad keduanya masih utuh dan terlihat seperti baru meninggal. Mereka kemudian dikuburkan di tempat lain, namun masih dalam kawasan Uhud. Saat ini Gunung Uhud banyak dikunjungi oleh para peziarah yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah sedikit keimanan dan wawasan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.